Bertemu kembali saudara, di tengah kabar Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo yang disebut sudah berstatus tersangka di KPK, kini beredar surat panggilan pemeriksaan ajudan dan sopir Mentan oleh Polda Metro Jaya atas dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK. Surat permintaan keterangan yang ditandatangani Direktur Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes AD Safri Simanjuntak ditujukan kepada ajudan Menteri Pertanian Panji Haryanto dan sopir Mentan Heri. Surat menyatakan pemeriksaan terhadap keduanya dalam rangka penyelidikan dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK terkait penanganan perkara di Kementerian Pertanian. Dalam surat tersebut, ajudan dan sopir Menteri Syahrul Yassin Limpo diagendakan diperiksa pada 28 Agustus 2023 lalu. Menanggapi beredarnya surat pemeriksaan dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bilang akan mengecek ke Polda Metro Jaya dan berjanji akan memberikan penjelasan ke media. Pemerasan pimpinan KPK. Memang ada ya? Ada Pak, gimana Pak? Ya nanti akan kita cek di Polda. Nanti kita setelah itu kita akan berikan rilis. Pak, ada BUMN yang mengirim. Di lain pihak, Wakil Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman meminta polisi menyelidiki isu dugaan pemerasan yang dilakukan pimpinan KPK terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo secara transparan dan profesional. Ia meminta masyarakat menyerahkan kasus ini ke lembaga penegak hukum. Pak mau ke Polda ya Pak? Isu atau informasi dugaan pemerasan pimpinan KPK kepada Menteri Pertanian Pak SYL, ya, Komisi 3 menurut kami harus menyerahkan masalah ini kepada penegak hukum. Kami berharap kasus ini diusut secara profesional dan transparan. Jadi kami menghimbau publik untuk tidak berasumsi, untuk tidak berspekulasi. Ya, kita tunggu saja para penegak hukum bekerja sesuai dengan standar profesionalisme mereka. Ya, di tengah gaduh status hukum Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dalam kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian, kini muncul dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK yang tengah diselidiki Polda Metro Jaya. Lalu, bagaimana sebaiknya penanganan dugaan pemerasan di KPK oleh Polda Metro Jaya dan pada saat yang sama penyidikan kasus dugaan korupsi di Kementan oleh KPK? Sudah bergabung saat ini untuk diskusi mantan penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap dan aktivis anti korupsi Saur Siagian. Abang-abang sekalian, selamat sore, apa kabar? Selamat sore Mas. Terima kasih semua sudah bergabung bersama kami. Bang Yudi, ya. Menko Polhukam sudah menyampaikan bahwa sebetulnya status Mentan ini sudah jadi tersangka untuk kasus yang diusut KPK. Tapi sampai sekarang belum ada pengumuman resminya. Anda menangkapnya bagaimana begitu? Ya, karena memang KPK zaman sekarang itu inginnya penetapan tersangka itu dilakukan ketika nanti tersangka tersebut sudah mendapatkan surat panggilan sebagai tersangka kemudian ditahan, yang artinya akan lama lah, tidak langsung ya setelah ekspos kasus ataupun sprindik dikeluarkan. Berbeda dengan pada masa saya waktu di sana gitu ya, di awal pimpinan-pimpinan yang lain itu mereka begitu kami sudah ekspos, sprindik sudah keluar, kemudian diumumkan sebagai tersangka supaya para tersangka ini kan sudah tahu lah. Namun kan kalau sekarang ya sebenarnya buat apa pengumuman tersangka itu dilakukan nanti pas penahanan? Toh sekarang pun para tersangka itu sejak sprindik dikeluarkan kan dalam waktu 7 hari mereka harus sudah mendapatkan SPDP-nya, surat perintah dimulai penyidikannya ya. Jadi menurut saya justru yang terjadi sekarang ini kan nggak efektif. KPK sudah menggeledah sana sini gitu kan, tetapi ya dalam kutip belum mengumumkan secara resmi. Padahal ketika mereka melakukan penggeledahan, orang-orang yang ada di lokasi penggeledahan sudah tahu lah, karena ditunjukkan oleh penyidik sprindiknya siapa saja yang menjadi tersangka. Seperti itu Mas. Jadi memang di sini ini terjadi ya delaying tim antara
pengumuman resmi gitu ya dengan yang diinginkan publik, yaitu karena pimpinan KPK mengubah kebijakannya menjadi akhirnya sekarang kita lihat KPK itu menetapkan tersangka secara resmi gitu ya, mengumumkan itu setelah para tersangka itu ditahan. Tapi Seperti sampai itu, Mas. berbeda sikap begitu antara Menko Polhukam dengan KPK, posisinya tuh berarti Anda menangkapnya apakah ada konflik of interest juga di sini atau ada hal lain? Nah, itu saya juga menyayangkan ya mengapa Menko Polhukam ya, walaupun sudah tahu ya sebaiknya tidak perlu diumumkan, biarkan saja KPK yang mengumumkan. Sama seperti yang saya katakan, orang-orang Kementerian Pertanian ya sebenarnya yang diperiksa pun menjadi saksi gitu kan, atau digeledah gitu ya, mereka sudah tahu siapa tersangka, tapi kan mereka ya diam saja, tidak menyampaikan kepada publik. Justru ketika misalnya Menko Polhukam menyampaikan kepada publik, ini kan makin bertanya-tanya gitu, apa motifnya, mengapa harus diumumkan, kenapa bukan KPK? Ingatlah bahwa KPK adalah lembaga independen, walaupun sekarang ada justifikasi sebagai bagian dari pemerintahan, tapi dalam penanganan kasus harusnya tetap independen, harusnya Menko Polhukam bisa menahan diri lah ya untuk tidak mengeluarkan statement. Misalnya ya tadi saya katakan banyak sebenarnya sudah tahu ya terkait dengan siapa yang jadi tersangka, tapi kan mereka diam seperti itu. Tapi Mas. di saat bersamaan juga nih Bang, ada kasus dugaan pemerasan juga yang sedang diusut oleh Polda Metro Jaya, terlapornya itu dugaannya kepada pimpinan KPK. Apakah Anda merasa bahwa ini yang menjadi ganjalan kenapa kemudian dari KPK untuk kasus yang dijerat atau menjerat mentan Syahrul Yassin Limpo ini belum juga diumumkan secara resmi? Ya, itu yang menarik ya, bahwa kan sebenarnya mentan ini kan sudah diperiksa dalam penyelidikan kita bulan Juni ya. Kemudian sprindik baru baru muncul ya, rame ya, baru sekarang ini ya di bulan September Oktober ini ya. Oktober ya. Artinya kan ada delay tim yang lama, itu yang pertama. Ya, kemudian yang kedua, ya ketika ada isu pemerasan seperti ini yang menarik ya. Kenapa akhirnya penyelidikan di Polda itu adalah pemerasan? Artinya kan ada orang yang punya kekuatan lebih gitu ya. Artinya dalam hal ini adalah KPK gitu ya, pimpinan KPK yang dugaannya itu bisa memaksa kepada misalnya orang-orang di Kementerian Pertanian ya, untuk misalnya menyerahkan uang. Nah, ini yang menarik bahwa saya setuju bahwa kasus ini ditangani oleh Polda Metro Jaya. Karena apa? Karena ini kan terkait dengan pimpinan KPK. Tidak mungkin bisa disidik oleh KPK sendiri gitu. Berbeda dengan misalnya kalau dulu waktu saya menangani kasus Robin ya, bagaimana ketika saya menangani kasus wali kota Tanjung Balai kan ada penyidiknya yang bermain di situ, yaitu Robin. Nah, kalau Robin kan tingkatannya levelnya adalah penyidik gitu kan. Sehingga singkatnya poinnya adalah bisa KPK sendiri yang nangani nggak masalah, tapi kalau level dugaannya pemerasan pimpinan itu nggak bisa dilakukan oleh KPK sendiri. Begitu Mas. Bang Saur, terkait dengan dugaan pemerasan yang dilakukan oleh dugaannya pimpinan KPK kepada mentan Syahrul Yassin Limpo, arah pemeriksaan sampai kemudian sopir dan ajudan mentan di Polda ini yang diperiksa, Anda menangkapnya bagaimana kemudian perspektifnya? Mengacu dari kasus bocornya sprindik di SSDM, output kan waktu itu Kapolda mengumumkan bahwa kasus posisinya terlapor saudara Firly Bahuri kan sudah dalam bentuk penyidikan. Nah, sampai sekarang kan tidak tahu kelanjutannya, namun Direktur penyelidikan ya yang udah kembali dikembalikan ke KPK. Nah, saya juga mewanti-wanti laporan yang sekarang dialamatkan ke Polda Metro sebagai alat barter untuk kemudian status dari saudara Yassin Limpo kemudian dibebaskan di KPK, Firly juga mungkin bisa lepas. Nah, kok saya menduga-duga begini, seperti tadi Yudi mengatakan setelah Undang-Undang KPK direvisi, dia masuk rumpun eksekutif. Jangan-jangan Mahfud melihat ada permainan, sehingga dikunci dulu, jangan sampai barang ini kemudian jadi terjadi lagi, sehingga dia sebagai rumpun eksekutif harus dideklar. Permainan ini maksudnya, saya potong. Permainan ini maksudnya pemerasan atau gratifikasi dugaan yang sedang diusut oleh Polda Metro Jaya ini untuk menyetop proses hukum di KPK? Ya, artinya gini loh. Artinya kan kalau kita lihat tadi seperti sudah ada
penggeledahan, sudah cukup bukti. Ini jangan lagi dibuat di sandera untuk menyelamatkan statusnya yang dilaporkan di Polda. Nah, oleh karena itu kita dorong betul seperti statement daripada Kapolri Mas Sigit, ini harus diusut tuntas karena ini penghinaan hukum yang sangat luar biasa kalau ini bisa terjadi. Sehingga bagaimana KPK hari ke hari terpuruk atas dugaan perlakuan seperti ini tetapi tidak pernah tuntas. Nah, oleh karena itu kita dorong betul dengan kasus saudara Yassin Limpo ini, kalau memang ada dugaan pemerasan, saya kira bukan pasal yang dikenakan cuma pemerasan, tapi ada korupsi yang sangat sempurna dan serius dilakukan oleh teman-teman penyidik kepolisian dan juga kawan-kawan di KPK juga. Jangan komisioner selalu kemudian belajar atau berusaha menutupi kebusukan daripada teman-teman komisioner yang lain. Oke. Sehingga kemudian kan ada konotasi ataupun pandangan ada subjek-subjek yang berkonflik kepentingan di antara dua kasus yang berjalan bersamaan ini. Bang Saur, bagaimana menurut Anda menjamin agar proses hukum di kedua institusi ini bisa tuntas dua-duanya jalan gitu? Ya, ini harus kita buktikan karena yang pasti di KPK kan sudah kita lihat ada penggeledahan, bukti-bukti ada uang 30 miliar ditemukan dalam konteks korupsinya dan juga ada tambahan dugaan soal pemilikan senjata ilegal. Namun juga kita harus hargai laporan atau panggilan yang sudah bocor di publik. Soal ada panggilan kepada ajudan dan juga supir daripada saudara Yassin Limpo. Ini juga harus ditindak secara serius. Kalau tidak, KPK ini akan tenggelam. Kemudian pemberantasan korupsi akan semakin lemah dan korupsi akan semakin merajalela dan akan juga menggila dengan kondisi kita saat ini, Tifal. Oke, Bang Yudi, Anda menangkapnya bagaimana kemudian agar dua-duanya sama-sama jalan dengan dugaan bahwa saat dua kasus ini berjalan di dua lembaga berbeda akan ada konflik of interest, konflik kepentingan muncul di sini. Baiknya gimana? Enggak, nah saya justru tidak melihat ada konflik kepentingan ya. Maka tadi saya katakan kepada teman-teman media, ini bagus gitu ya, bahwa saya percaya pada integritas penyidik dan penyelidik yang saat ini menangani kasus di Kementerian Pertanian gitu ya. Justru dengan adanya isu bahwa pimpinan KPK melakukan pemerasan gitu ya, justru ini menodai integritas mereka gitu kan, menodai perjuangan mereka gitu kan, lelahnya mereka dan sebagainya. Oleh karena itu tadi saya katakan bahwa ketika ini ditangani kasus pemerasannya itu oleh Polda dan saya lihat bahwa sudah memanggil ajudan, sudah memanggil supir ya, artinya bahwa orang-orang ini punya peran sentral ya dalam misalnya mengetahui adanya pemerasan tersebut ya, bagaimana prosesnya. Kalau kita bicara tentang pemerasan, maka yang paling penting adalah tentu ada uang yang terdelivery. Nah, sekarang pertanyaan pada publik dari publik adalah berapa jumlah uangnya, siapa yang menerima, bagaimana proses penerimaannya, ya ini kan sangat-sangat luar biasa gitu. Bahwa apa yang dilakukan oleh Polda Metro saya lihat adalah karena apalagi Kapoldanya kan juga mantan deputi penindakan KPK, mantan penyidik KPK malah. Jadi tentu dia punya rasa cinta untuk membersihkan KPK dari anasir-anasir yang jahat. Dan ini sangat berbahaya loh. Mengapa? Kalau tidak tuntaskan, pimpinan KPK ini periodenya diperpanjang loh 1 tahun lagi gitu kan. Kalau misalnya ini tidak tuntas, mau jadi apa KPK ke depan, Mas? Tapi itu. Sampai ada tudingan atau dugaan yang melakukan pemerasan ini pimpinan KPK, menurut Anda perlu tidak sampai pimpinan KPK ini perlu nonaktif saat pengusutan dugaan pemerasan ini dilakukan di Polda? Nah, pasti mereka kalau disuruh mundur tidak akan mundur gitu ya. Tapi kalau saran Anda? Moral. Tetapi pimpinan KPK ya disuruh mundur pasti nggak akan mundur gitu ya. Yang paling pasti adalah ketika misal ditetapkan jadi tersangka misalnya, maka dia akan nonaktif gitu kan. Karena saya yakin bahwa mereka akan bermain secara formal gitu. Formalnya pimpinan KPK nonaktif adalah ketika dia menjadi tersangka. Dan itu nanti bisa ditunjuk PLT. Yang saya harap ya kalaupun nanti kasus ini benar ada, ya PLT nanti itu bisa memperbaiki lah kondisi KPK sekarang karena dia punya waktu 1 tahun. Seperti itu, Mas. Terakhir singkat saja, Bang Saur, Anda memikirkan bahwa perlu pimpinan KPK ini nonaktif saat pengusutan dugaan pemerasan ini dilakukan di Polda? Ya memang dari segi normatif Yudi sudah mengatakan memang proses hukumnya seperti itu, tersangka dulu dia nonaktif. Nah cuman saya lihat begini, karena Mas Karyoto mantan deputi dari KPK yang menjadi Kapolda, kita lihat bagaimana keberanian dan integritas beliau
saya kira kasus ini berkali-kali dia mempunyai beban moral menjaga lembaga di mana pernah dia jaga, di mana pernah dia bekerja, di mana dia pernah membesarkan, supaya KPK ini tidak runtuh secara sempurna. Jadi kita jaga betul seperti diskusi-diskusi yang dilakukan oleh teman-teman Kompas seperti ini adalah spirit untuk mendorong dan mengingatkan teman-teman penyidik. Jangan lagi terjadi, minimal jangan lagi penyelidikan atau proses hukum itu lambat. Cepat. Karena apa? Ini ada dugaan musuh yang sangat sempurna merusak di internal KPK. Jadi kita dorong betul ini, dibutuhkan kecepatan, ketepatan, sehingga dugaan ada pelecehan seksual di KPK, pemerasan, macam hari ke hari, sehingga lembaga ini jadi kemudian tidak berwibawa gitu loh. Kepercayaan publik atas penegakan hukum ini jadi pertaruhannya. Bang Saur terima kasih, Bang Yudi juga terima kasih sudah berdiskusi bersama kami. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Selamat sore.